yusallitu ala ummati, orang yang berkuasa memimpin umatku, berkuasa dia, jadi kades dia, jadi RT dia, memimpin umat Muhammad SAW, bil jabarut, tapi dengan jabar, jimbara, wali. Ada istilah wali nikah itu namanya wali jabar, wali majbur. Wali majbur itu dua, ayah sama atuh. Wali majbur itu begini, ayah kalian, nah, yang gadis-gadis, ayah kalian pergi ke pasar dupa, sampai di pasar dupa ditengoknya tukang ayam ganteng gitu, dikasih tukang ayam itu pula ayam gratis seekor, lalu dibilangnya situ, kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 2 ekor ayam tunai. Sah apa tak sah? Balik dia ke rumah, bilang sama anak gadisnya, anak gadisku, ya, kau udah kunikahkan sama tukang ayam di pasar dupa. Nikahnya sah apa tak sah? Itu namanya wali majbur. Kenapa? Karena dia bisa memaksa. Makanya ada aliran ahli bid'ah di dunia ini namanya Jabariyah. Karena kata dia hidup ini terpaksa oleh takdir. Bil jabarut, orang yang memimpin umatku tapi dengan memaksa. Ada orang sekarang jadi pemimpin karena memaksa? Ada. Pak RT, Pak RW, tolong pilih ini. Kalau tak pilih, tak turun dana. Bil jabarut. RT dipaksa karena kades mau naik. Tolong yang gubernur, bupati, presiden jangan tersinggung. Aku cerita kades aja sini. RT, tolong pilih ini. Kalau tidak, awas, tak turun dana kalian. Bil jabarut. Akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyudhilla man a'azzallah, menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adhallallah, memuliakan yang dihinakan Allah. Yang dimuliakan Allah dihinakannya, yang dihina Allah dimuliakannya. Ada tak zaman sekarang? Saya ulang sekali lagi. Yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop, itu kan dihinakan Allah kan? Katanya prestasi. Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, bilang radikal. Udah nampak kalian contohnya? Aku kasih contoh aja. Mau percaya, bilang. Tak percaya, udah aku jelaskan. Berkuasa karena memaksa, setelah berkuasa menghinakan yang dimuliakan Allah, memuliakan yang dihinakan Allah. Hebat tak Nabi Muhammad? Hebat. 1400 tahun dia sudah meninggal, tapi ucapannya tetap eksis sampai hari ini. Banyak filosof-filosof itu cakapnya tak. Jangankan filosof, kita aja kadang bercakap hari ini, besok tak laku lagi. Nabi SAW 14 abad bisa. Tolong kalau waktu udah habis kasih tahu. Masjid-masjid lain tak ada kasih tahunya. Masjid Al-Muqaddis ini orangnya suci-suci. 6.13 stop, kita sunat Isra. Wal mustahillu hurmatallah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihalalkan Allah diharamkan. Semua yang diharamkan Allah dihalalkan. Sampai-sampai babi pun dihalalkan. Babi itu yang haram tuh dagingnya aja. Kalau bulu babi tak apa-apa. Enak kali rotinya tadi Ustaz. Crispy. Apa tak enak? Kuasnya bulu babi. Bahkan sampai ke kuas untuk memoleskan bedak itu kayak bulu babi. Bagaimana kita tahu cara membedakan itu kuas ijuk dengan kuas bulu babi? Ambil sebatang 2 batang, bakar. Kalau tercium bau rambut berarti bulu babi. Lebih gurih, lebih lembut, lebih tenang. Hati-hati. Menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahillu min itrati ma harramallah,
menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makna itrati, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kutinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, maka kamu tak akan sesat selamanya. Dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak, nama anaknya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak, nama anaknya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, muhajir artinya hijrah. Hijrahlah dia ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Sampai di sana beranak pinaklah dia. Salah satu nama anaknya itu adalah Abdurrahman As-Saqqaf. Saqqaf artinya atap. Kenapa disebut atap? Karena ilmunya. Bangunan ini yang paling tinggi apa? Atap. Jadi kalau ada orang ilmunya paling tinggi, Saqqaf, atap. Karena orang Indonesia payah menyebut Saqqaf. Siapa namanya? As-Segaf. As-Saqqaf. Anak-anak As-Saqqaf inilah, keturunan dari As-Saqqaf inilah. Ada As-Syihab, ada Al-Idrus, ada, inilah keturunan As-Saqqaf. Lalu cabang-cabang yang lain ada Al-Haddad. Inilah keturunan itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Riau ini cinta tak kepada keturunan Rasulullah? Mana buktinya? Nanti antum pergi ke Jakarta, ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Sumaid, ada Habib Ali Zainal Abidin. Di Yaman paling banyak Habib. Di Mesir Habib. Wakil rektor Al-Azhar itu Habib, keturunan dari Al-Husain. Di Maroko, Raja Maroko itu Habib. Jadi kalau ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru. Siapa Habib Pekanbaru? Habib Taufik As-Segaf, Habib Muhammad bin Syihab. Ketahuan tak pernah ikut pengajian Habib. Ustaz Somad Habib, itu mana Habib hidung pesek? Habib itu diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Orang yang kita cinta itu disebut dengan Habib. Orang Mesir kalau dia manggil suaminya, ya Habibi, ya Habibi, artinya kekasih. Kawan kami ada orang Aceh, namanya Habibi. Jadi waktu kami naik bis, ada kawan manggil, Habibi, Habibi. Semua orang Mesir nengok. Habib artinya orang yang kita cinta. Mudah-mudahan dengan cinta kepada anak cucunya, maka disatukanlah kita kepada datuknya, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu nanti kalian kuliah ke Jakarta, kuliah ke Surabaya, ditanya sama orang Jawa, kalian dari mana? Dari Riau. Ada Habib di Riau. Sayang kalian sama cucu Rasulullah. Jawab, kami lebih sayang daripada kalian kepada cucu Rasulullah SAW. Kalian hanya ngasih tanah, kalian hanya ngasih kebun. Kami orang Riau, raja kami Sultan Siak, anak gadisnya Tengku Embung, dinikahkannya dengan Habib Utsman Shahabuddin. Maka itulah keturunan-keturunan raja-raja itu menjadi Habib. Al-Habib Sultan Syarif Qasim. Tapi saya kalau pergi ke kerajaan-kerajaan itu jumpa sama sultan-sultan. Pernah saya ceramah ke Langkat. Tahu Langkat? Langkat itu sebelum Aceh, Sumatera Utara, mau naik ke atas, itu kabupaten terakhir naik Kabupaten Langkat. Di situ ada kerajaan Melayu Langkat. Selesai saya ceramah khutbah di Masjid Tanjung Pura, pas sudah turun, di stop mobil. Stop. Kenapa? Saya bilang, Sultan Langkat mau jumpa Ustaz. Sultan. Pas jumpa Ustaz Abdul Somad, kami mau jumpa datuk-datuk engkau dulu. Hubungan baik dengan datuk-datuk kami. Ada sultan. Tapi di Siak tak ada lagi sultan. Sejak sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim II, dia tak punya anak. Habis. Tinggallah istana.
Dan orang pun banyak tak tahu sejarah. Tak tahu dia hubungan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kau ke Istana Siak? Pernah. Ada kau tengok nasabnya? Enggak, aku cuma mau nengok cermin awet muda aja. Apa tak awet muda? Bedak 3 inci. Wattarikus sunnata, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah orang di masjid subuh ini meninggalkan sunnah? Semua yang hadir di sini menghidupkan sunnah, menghidupkan masjid, menghidupkan sunnah. Cuman kadang banyak orang terjebak pada sunnah ini, dianggapnya sunnah itu yang fisik aja. Jangan pernah ikuti pengajian Abu Somad tuh, dia itu tidak menghidupkan sunnah, dia tak berjenggot. Satu yang tak kubuat, masa yang 99 kalian hilangkan? Tipis sekali pergaulan kalian. Jadi jangan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil lah. Bersikap adil. Jangan gara-gara satu tak dibuat orang. Gara-gara hujan sehari,